Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Nur Kolfah. Dan pertanyaannya seperti ini. Mbak, apa ke Singapura itu memang sangat lama? Kok teman aku ke Singapura sampai 8 bulan belum berangkat, Mbak? Padahal interview udah bolak-balik. Oke, so di sini ya Mbak ya, buat Mbaknya yang masih ada di PT, kenapa nih proses ke Singapura kok lama banget? Padahal sudah interview bolak-balik, tapi kok belum ada majikan yang untuk ngambil kita bekerja? Belum ada satupun majikan yang kepengen sign dengan kita. Kayak itu tuh kenapa sebenarnya? Nah, di sini mungkin ya teman-teman, dari penilaian sang majikan, mungkin majikan berpikiran bahwa alasannya tuh ada aja. Mungkin karena mbaknya ini kurang tingginya, mungkin karena mbaknya ini kurang yang namanya berat badannya, atau mungkin apalah ya kayak gitu. Karena di sini misalkan majikan mau ngambil nih ya, pasti majikan bakalan menilai, ya bakalan membaca biodata kalian. Nah ini namanya misalkan ya Siti, ya kayak itu. Terus tingginya berapa, berat badan berapa, pengalaman pekerja, ya. Jadinya mbaknya itu dinilai. Apakah mbaknya ini sudah punya pengalaman kerja sebelum berangkat ke luar negeri? Mungkin mbaknya pernah ke Arab, mungkin mbaknya pernah ke Malaysia, atau mungkin mbaknya baru berada di Indonesia saja, tapi sudah pernah bekerja di Jakarta, Surabaya, kayak gitu. Misalkan nih mbaknya pengalaman hanya di toko saja, kayak gitu. Otomatis sang majikan bakalan berpikir, kok ini cuma pengalaman dari toko, nantinya bagaimana? Mungkin dinilai dari segi umur, ya kayak gitu, karena juga pengaruh. Saat ini teman-teman ya, majikan Singapura itu lebih mencari pembantu yang masih muda-muda ya. Dari usia 23 tahun itu paling laris sampai usia 40 tahun ya. Jadi di atas 40 tahun itu rada-rada susah. Oke. Hari ini saya pergi ke sebuah agent ya. Katanya yang paling laris itu antara usia 23 hingga 35 tahun. Itu buat yang masih masih fresh, masih pemula. Seperti itu, oke. Tapi yang di atas 35 itu rada-rada susah. Katanya majikan lebih memilih anak-anak yang masih muda-muda, sekitar 23, 24, 25, 26, 27, kayak gitu ya. Dan di sini disesuaikan dengan jobnya, Mbak. Misalkan job untuk menjaga anak itu majikan milih yang masih muda. Untuk job menjaga akung, ama, yaitu usia 35 ke atas. Ya, karena di antara usia 30 ke atas itu teman-teman, atau 35 ke atas itu ibaratnya kita sudah dewasa. Ya, dari pikiran sang majikan, mungkin majikan berpikir ini sudah mateng lah pikirannya, sudah bisa lah yang namanya menjaga ibu saya atau menjaga bapak saya, kayak gitu ya. Tapi di sini kalau menurut dari saran saya ya, mbaknya di sini lebih baik dekatkan diri selalu sama Allah, kalau bisa tambahin sholat malam ya, sholat tahajud Mbak ya, karena kita nggak bisa yang namanya minta pertolongan pada manusia itu, ataupun minta pertolongan kepada orang, atau mengandalkan PT, itu nggak bisa Mbak ya. Mbaknya yang saat ini sudah digantung ataupun sudah terlalu lama berada di PT tapi belum juga dapat majikan. Saran dari saya, dekatkan diri selalu sama Allah, tambahin sholat malam, zikir Mbak ya, perbanyak zikir. Jangan perbanyak gosip sana sini, ngerumpi sana sini, buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Semua itu nggak berguna Mbak ya. Karena di sini apa yang kita tanam kelak yang akan kita tuai, itu pasti ya. Insya Allah kalau kita menanam kebaikan akan menuai kebaikan juga. Dari sini mbaknya harus yang namanya benar-benar mendekatkan diri, nggak ada jalan lain selain itu, nggak ada. Oke, kita nggak bisa yang namanya mengandalkan PT. Ibaratnya mbaknya ini sudah terlalu lama loh di PT. Kalau 8 bulan itu benar-benar
lama banget. Padahal di Singapura nih teman-teman ya, paling maksimal paling lama itu mentoknya itu 3 bulan itu harus terbang. Kecuali kalau mbaknya proses di Taiwan, ya memang susah di Taiwan itu. Yang pertama itu soal bahasa, susahnya minta ampun, bahasa Mandarin ya. Terus kedua nanti harus menguasai job. Kalau di Taiwan kan jobnya khusus jaga orang jompo ya, kayak gitu. Tapi kalau di Singapura ini mudah banget teman-teman ya. Kalian di sini nggak harus 100% menguasai bahasa Inggris, enggak. Ya, yang penting paham aja, diajak ngomong paham. Kalau kalian misalkan nggak bisa menjawab, ya kalian nggak apa-apa. Ya, di sini di Singapura nih, kalau tentang bahasa nanti bisa mengikuti. Yang penting, yang paling utama ya, kalian harus bisa yang namanya bekerja. Misalkan nih mbak ya, jobnya menjaga akung ama. Misalkan jobnya menjaga anak. Misalkan jobnya hanya bersih-bersih rumah saja, kayak gitu. Yang penting mbak tuh tahu kerja. Ya, soal bahasa mah mengikuti. Soal bahasa mah nanti pelan-pelan kalian pasti bisa. Yang penting kalian itu harus ngomong terus. Jangan diam. Harus belajar ngomong dengan sang majikan. Harus terus berani ngomong terus. Tanya hal apapun itu ya. Kalian kalau nggak berani ngomong, setiap hari kalian nggak terbiasa ngomong, kalian nggak bakalan bisa ngomong bahasa Inggris sampai kapanpun. Karena di sini teman saya tuh ya, 6 tahun bekerja di Singapura nggak bisa bahasa Inggris. Karena apa? Yaitu tadi majikannya itu orang Melayu teman-teman. Jadi di sini mbaknya selama 6 tahun itu selalu hari-hari ataupun setiap harinya itu ngomongnya pakai bahasa Melayu. Itu rugi loh teman-teman. Kenapa bisa rugi? Nantinya kalau mbaknya ya meskipun di sini sudah lama mau cari majikan Chinese, nggak semua Chinese bisa Melayu teman-teman ya. Harus bahasa Inggris juga harus bisa. Kalau misalkan mbaknya kepengin mencari majikan lagi dan dapatnya orang Chinese, terus mbaknya di sini 6 tahun nggak bisa ngomong apa-apa, maksudnya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, rugi besar. Itu bisa mempengaruhi sebuah gaji. Oke, di sini mbaknya rekodnya bagus karena satu majikan bisa bertahan 3 kontrak, tapi bahasanya Melayu, itu pun juga lemah ya, nggak bisa menambah nilai gaji. Kalau bisa ya saya sarankan mbaknya itu harus juga belajar ataupun ngomong lah sedikit-dikit bahasa Inggris, meskipun suatu saat majikan kalian itu majikan orang Melayu ya. Jangan 100% kalian pakai Melayu teman-teman ya. Karena apa? Misalkan nantinya ya majikan ini sudah nggak membutuhkan kalian, terus kalian kepengen pindah atau kepengen mencari majikan baru, kalian itu bisa ngomong bahasa Inggris. Dari situ kalian nggak bakalan misalkan minder atau ada rasa takut, aduh nanti majikanku ngomongnya pakai bahasa Inggris tuh gimana nih, aku bakalan nggak paham, aku bakalan nggak ngerti. Tapi kalau kalian sudah belajar bahasa Inggris dari majikan yang Melayu ini, misalkan kalian pindah ke majikan Chinese, kalian sudah bisa ya. Dari situ kalian nggak bakalan merasa ragu, nggak bakalan merasa khawatir ataupun takut ya, kayak gitu. Jadi di sini betapa pentingnya kita yang harus bisa ngomong bahasa Inggris. Terus kalau ngomong nggak hanya sekedar ngomong aja mbak ya, biasanya kita juga harus bisa yang namanya typing ataupun menulis bahasa Inggris. Karena apa? Majikan bakalan WhatsApp kita pakai bahasa Inggris. Jadi di sini ya saya sarankan buat teman-teman, misalkan kalian ada liburan yang sebulan, ada liburan 2 kali, kalian bisa mengambil kursus bahasa Inggris yang ada di City Plaza ya. Sangat membantu kalian daripada kalian liburan itu hanya klontang-klantung, membuang waktu, nggak berguna ya. Di City Plaza itu gratis mbak, nggak dipungut biaya, hanya disuruh untuk membeli bukunya saja ya. Itu nggak bayar. Di City Plaza di lantai 2 kursus bahasa Inggris ya. Itu pagi ada, terus siang juga ada. Jadi dua sesi ya mbak ya, pagi dan siang. Oke, yang ada di City Plaza lantai 2 nanti insya Allah hari Minggu depan ya saya buatkan videonya. Oke. So di sini misalkan ya teman-teman, kalian semuanya nanti kalau sudah berada di rumah majikan, kalian misalkan menemui segala macam masalah, itu harus ngomong ya. Jangan dipendam sendiri, jangan ditahan ya, itu nanti akan menjadi sebuah masalah besar. Oke teman-teman,
Pokoknya tetap semangat ya buat mbaknya yang saat ini masih berada di PT. Wah, 8 bulan itu benar-benar waktu yang sangat lama. Pasti mbaknya merasa jenuh, pasti mbaknya merasa bosen. Tapi harus tetap semangat ya mbak ya. Jangan sampai MD atau mengundurkan diri. Karena kalau sampai mbaknya MD, nanti mbaknya dapat denda itu lumayan gede banget. Karena prosesnya sudah begitu lama di PT, nanti bakalan didenda besar. Oke mbak, ya saya di sini selalu mendoakan buat mbaknya, nggak tahu namanya siapa. Pokoknya buat teman-teman semuanya, saya doakan yang masih ada di PT, yang masih ada di Indonesia, yang saat ini sedang proses bekerja ke Singapura ya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga cepat terbang ke Singapura, dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, kalian mendapatkan tempat yang nyaman, pekerjaan yang ringan, yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Semoga diberikan kelancaran sampai finish kontrak, bisa pulang ke Indonesia, bertemu dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.